Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menutup zona 4 TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Penutupan dilakukan setelah gunungan sampah di lokasi tersebut longsor dan mengakibatkan 4 orang tewas pada 8 Maret kemarin. Inilah suasana sesaat setelah gunungan sampah di TPST Bantar Gebang longsor. Beberapa truk sampah tertimbun longsoran sampah. Ketinggian gunung sampah di TPST Bantar Gebang saat ini diperkirakan telah mencapai 40 meter. Hingga Senin pagi, ada 13 orang yang diduga menjadi korban longsor gunungan sampah. 4 diantaranya ditemukan tewas, 4 orang selamat, sementara 5 lainnya masih dalam pencarian. Adapun para korban rata-rata adalah sopir truk sampah dan pemilik warung di sekitar TKP. Dari tadi malam kita sudah melakukan pencarian ya untuk korban yang diketemukan dalam keadaan MAC Delta atau meninggal dunia ada 4 orang. Kemudian kita dapat infonya juga tadi malam itu 4 orang yang berhasil selamat. Dan kemudian kita update juga berapa yang masih dalam pencarian. Ternyata sampai dengan pagi ini ada pencarian masih 5 orang yang harus kami lakukan pencarian pagi. Untuk laporan kehilangan ya, berarti dari korban yang 5 itu kami dapatkan dari kepolisian dan juga dari pengelola TPST ini. Dan mereka bersumber dari yang selamat dan juga dari ada paguyubannya dari masing-masing itu truk dan juga dari pemulung. Pasca longsor gunungan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta akan menutup sementara zona 4 tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penutupan zona 4 pembuangan sampah Bantar Gebang dilakukan sampai seluruh korban longsor gunungan sampah ditemukan. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah pasca longsor di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta akan mengalihkan sementara pembuangan sampah ke TPST di Rorotan, Jakarta Utara. Kita sedang berupaya juga membuka titik buang baru yang mudah-mudahan memang bisa mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah di Jakarta. Ini sedang kita upayakan dan mudah-mudahan besok juga RDF Rorotan sudah bisa beroperasi walaupun memang kapasitasnya belum penuh karena memang kita juga masih menjaga terhadap truk-truk sampah yang akan buang ke RDF Rorotan tersebut. Dan ini tutup hanya jam 4 karena sedang melakukan evakuasi. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menyatakan pihaknya bersama polisi dan unsur SAR telah membentuk posko gabungan. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Menyikapi kejadian ini membentuk sementara tim gabungan, ada posko yang kita lakukan dalam rangka pencarian korban. Jadi korban yang sampai hari ini kita bisa evakuasi ada 4 jiwa, namun demikian pencarian terus dilakukan karena masih ada indikasi beberapa truk yang masih tertimbun belum berhasil diinikan. Dan ini kejadian ini tentu harus menjadi benar-benar menjadi pelajaran pahit buat kita untuk segera Jakarta berbenah. Apakah harus ada yang tanggung jawab? Mestinya iya. Jadi TPST Bantar Gebang ini kan milik pemerintah DKJ. Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab. Pencarian korban kembali dilanjutkan Senin pagi. Petugas gabungan membuka posko pengaduan bagi warga yang kehilangan keluarganya saat bekerja maupun beraktivitas di zona 4 TPST Bantar Gebang. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana proses pencarian korban longsor di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Edwin Jan dan juru kamera Denny Joshua di Bekasi, Jawa Barat. Edwin, untuk saat ini kita mengetahui bahwa 5 orang masih hilang dan masih dalam proses pencarian. Lalu seperti apa kondisi terkini proses pencarian terhadap para korban? Selamat siang Juno dan juga saudara, evakuasi dan pencarian masih terus dilakukan sejak malam tadi. Memang 4 orang tuh sudah berhasil ditemukan seperti itu dan 4 orang berhasil diselamatkan dengan 4 orang lain yang memang ditemukan meninggal dunia. Dari totalnya berarti sudah ada 8 orang, 8 korban maksud kami yang sudah ditemukan dan tersisa 5 orang lagi. Nah di sini juru kamera Denny Joshua akan menunjukkan bagaimana proses pencarian dilakukan oleh petugas gabungan yang memang dinyatakan langsung oleh kantor SAR Jakarta. Bahwa pada hari ini lebih dari 300 personel standby di lokasi untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi.
Diturunkan pula 15 ekskavator, alat berat dan sisanya peralatan seperti gerobak, lalu juga angkutan untuk memindahkan sampah secara manual itu juga diberikan bantuan oleh paguyuban pekerja dari tempat pengolahan sampah terpadu di Bantar Gebang, Bekasi. Dan saudara Juno, yang dapat saya gambarkan di sini, dapat terlihat di visual Anda saudara bahwa sampah ini mengisi jalan-jalan yang memang biasanya digunakan untuk operasional. Jika bisa dilihat di sini ada beberapa orang yang sedang berjaga seperti itu, memantau proses pencarian dari tim pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Itu harusnya jalan yang bisa dilalui oleh truk sampah. Dan kalau kita lihat menuju ke belokan, menuju ke tikungan, itu semua sudah tertutup sampah. Kita bisa bayangkan bersama saudara bagaimana kemudian longsor dari sampah ini yang diestimasikan 50 meter ke atas itu tumpah dan menghantam truk sekaligus orang-orang yang memang sedang beraktivitas di bawah di tempat jalan operasional biasa berlangsung. Dan saudara, tadi juga kami saksikan sudah ada beberapa bangkai dari truk-truk yang berhasil kemudian dipisahkan dan dibawa akhirnya untuk kemudian dilakukan evakuasi lebih mendalam oleh pihak kepolisian. Nanti kemudian sebagaimana disebutkan oleh Kepala Kantor SAR Jakarta tadi sudah ada Desyana Kartika menyatakan nanti koordinasi dilakukan dengan Pemda, Pemprov Jakarta, Pemda Banten, lalu juga akan dilakukan kepada kepolisian, bukan hanya dari segi pencarian dan juga pelaporan korban-korban yang diduga masih hilang, tapi juga bagi mereka yang nanti ke depannya dari proses penindakan hukum berikutnya. Dan saudara, yang dapat digambarkan tadi juga lewat gambar ekskavator yang kemudian mencari di sini sambil mengeruk sampah untuk kemudian dipindahkan ke tempat asalnya, karena disebutkan tadi oleh semalam Menteri LH Faisal Nurrofik dan juga tadi oleh Kepala SAR Jakarta Kepala Kantor SAR Jakarta menyebutkan tantangan utama yang menjadi kendala dan juga tantangan dalam pencarian ini adalah bagaimana sampah ini kemudian sudah tertumpuk ke bawah. Ini berarti akan ada potensi bahwa longsor berikutnya kemungkinan juga terjadi. Belum lagi ditambah sejak pagi tadi kami memantau cuaca gerimis, lalu kemudian sekarang mungkin sudah tidak lagi hujan, namun keadaan di sini juga masih ada beberapa awan mendung. Kita tidak bisa kemudian memperkirakan untuk evakuasi ini dapat berjalan semulus yang diperkirakan. Dan untuk hal-hal itulah, untuk karena adanya risiko-risiko untuk pencarian kemudian terhambat karena cuaca, lalu juga karena tantangan dari sampah yang kemudian bisa tumpah kembali ke jalan, ini yang kemudian diantisipasi oleh tim SAR dan tim gabungan untuk kemudian mengangkat sampah untuk kembali ke asalnya terlebih dahulu, ke tempat yang lebih aman supaya nantinya tidak ada korban jiwa yang bertambah dari proses pencarian atau evakuasi ini. Dan saudara, juga tadi diinformasikan bukan hanya dari segi medan, tapi juga bagaimana kemudian zat-zat yang dikeluarkan, gas yang kemudian dihasilkan dari sampah, tumpukan sampah ini kemudian menjadi kendala bagi para pencari korban, bagi para petugas pun, bagi korban untuk kemudian bertahan dan bertahan di tengah pencarian ini. Dan harapannya pasti yang diharapkan oleh para keluarga korban yang sudah hadir di sini, juga tadi kami sempat berbincang dengan salah satu ibu dari salah satu supir truk sampah, menyatakan harapannya masih tentunya dapat ditemukan untuk korban, dan karena sudah melewati hampir di sini hampir 24 jam seperti itu dari kejadian 14.30 waktu Indonesia Barat pada hari kemarin, dari keluarga juga mengharapkan jasad bisa ditemukan, jenazah bisa ditemukan supaya kemudian dapat dikuburkan sesuai dengan keinginan dari keluarga. Dan pastinya tadi dari yang kita sudah dengar bersama dari kantor SAR Jakarta akan terus melakukan pencarian hingga 7 hari ke depan. Dan nanti kita akan pantau bersama karena dikabarkan juga dari pihak Pemprov Jawa Barat akan hadir di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang ini. Kembali ke studio. Kita harapkan operasi pencarian dapat menemukan titik terang hari ini, dan juga ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat dan juga daerah terkait dengan darurat sampah, terutama di Kota Besar. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Denny Joshua dari Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.